Pak Iwan, selain pertimbangan untuk bisa melindungi para pekerja, apakah Anda melihat ada potensi dana tapera ini akan disalahgunakan oleh pemerintah? Nah, mungkin pemerintah tidak punya maksud untuk menyalahgunakan ya. Tidak adalah pemerintah yang akan menyalahgunakan. Tapi kita lihat angka itu memang bisa menjadi besar kalau kemudian semua orang diwajibkan gitu ya. Pertama, ini kan tidak menyasar pekerja mandiri pun akan terkena dengan kewajiban-kewajiban ini. Dan itu jumlahnya begitu besar, nanti dikelola oleh satu lembaga tertentu dan itu bukan main ya, gedenya berapa ratus triliun nanti akan terkumpul ya. Sehingga potensi untuk kemudian terhadap adanya moral hazard itu akan sangat terbuka gitu ya. Pertama kalau orang mengelola uang, naruh uang di mana saja itu sudah ada hitung-hitungan, sudah ada transaksi ya. Itu eh, banyaklah kita temui di berbagai kesempatan. Dan tentu pengalaman-pengalaman yang lalu seperti Asabri dan lain-lain itu juga memberikan trauma tersendiri bagi kita setiap pengumpulan dana dari masyarakat. Kita juga ada tabungan haji dan sebagainya, itu juga rawan ya. Karena apa? Karena satu lembaga tertentu mengelola uang yang demikian besar, tentu potensi untuk moral hazard itu terbuka gitu. Saya kira wajar lah kalau orang punya kecurigaan semacam itu. Baik, kita beralih ke Ibu Mira. Ibu Mira, bagaimana dengan aspek? Apakah aspek sependapat dengan Pak Iwan potensi moral hazard di kebijakan tapera ini cukup tinggi? Iya, iya. Kalau dibilang potensi pastilah, Mbak. Kan kita sudah melihat kasus yang lalu-lalu gitu ya. Bagaimana sih dalam tanda kutip jebol juga gitu ya. Badan lembaga keuangan yang nggak jebol gitu. Nah, cuma saya cukup tertarik nih kedudukan eksekutif dalam hal ini kayak Pak Basuki, Bu Sri Mulyani gitu ya, sebagai menteri di situ. Ini luar biasa gitu ya, luar biasa ada di pilihan DGBP Tapera itu. Ini menjadi pertanyaan dari seluruh sebagian masyarakat, sebagian besar masyarakat, kenapa eksekutif ada di sana? Jadi artinya ini sesuatu yang luar biasa kalau menurut saya, betapa pemerintah gitu ya berkepentingan sekali untuk berkepentingan sekali dalam mengelola BP Tapera ini. Sampai eksekutifnya itu turun semua kan di BP Tapera ini. Jadi tidak juga masyarakat menjadi dalam tanda kutip yakin kalau itu tidak bocor. Enggak juga dengan adanya misalnya menteri-menteri itu turun di sana gitu, ada di sana, bertengger di sana, bukan berarti kemudian rakyat menjadi tidak akan terjadi politik, enggak juga gitu. Artinya justru malah makin memperbesar kalau menurut saya, atau juga ya menteri-menteri yang sudah tertangkap KPK juga. Jadi saya kira potensi kerugian, potensi kebocoran itu luar biasa ada lah. Enggak juga pengelolaan uang, enggak main-main uangnya kan, uangnya pasti ratusan triliun. Demikian. Baik, Ibu Mira, apa yang akan dilakukan aspek apabila ternyata kebijakan ini tetap akan berjalan? Artinya sinyal untuk penundaan ini tidak terjadi. Aspek Indonesia berkirimkan surat kepada Presiden Jokowi, DPR RI gitu ya, terkait hal ini. Kita melakukan minta untuk itu dibatalkan saja PP tersebut. Itu yang pertama, dari sisi secara aturan main. Yang kedua dari sisi lapangan gitu, kami bersama-sama aliansi aksi kita buruh dan juga kawan-kawan aliansi buruh yang lain melakukan aksi deklarasi secara besar-besaran. Kemarin sudah didahului gitu ya, 6 Juni oleh Partai Buruh. Artinya kami juga melakukan hal yang sama dan kami sudah melakukan konsolidasi besar-besaran juga bersama kawan-kawan kami. Kemarin sudah mulai sejak hari Rabu seluruh daerah juga. Jadi kami akan melakukan aksi yang lebih besar lagi untuk menyampaikan apa yang kami menjadikan keberatan. Ini kan. Baik, kita beralih lagi ke Pak Iwan. Pak Iwan, apa ya langkah konkret yang akan dilakukan Apindo apabila kebijakan tapera ini akan tetap berjalan? Pertama, saya masih punya keyakinan dan harapan pemerintah akan mengevaluasi ulang dengan itu. Kita yakin itu karena apa? Karena betapapun juga ini kan sudah menimbulkan kontroversi yang luar biasa di masyarakat ya. Tentu pemerintahan baru nanti Pak Prabowo tidak akan mau dibebani oleh masalah-masalah
yang seperti ini pada awal pemerintahannya. Oleh karena itu kita masih punya harapan bahwa evaluasi terhadap peraturan pemerintah ini akan dilakukan. Yang kedua, Pak Apindo sejak tahun 2016 sebenarnya tetap melakukan advokasi agar tapera ini tidak dijalankan ya, karena memang terjadi tumpang tindih dengan BPJS Ketenagakerjaan ya. Di sana itu sebenarnya sekarang dengan manfaat layanan tambahan MLT itu terkumpul dana sekitar 460 triliun ya. Kalau kemudian 30% itu dimanfaatkan, itu juga masih punya potensi untuk memberi manfaat gitu ya. Tetapi kenapa ini ditambah lagi dengan hal ini yang sebenarnya polanya itu sama gitu. Jadi tujuannya itu menjadi tidak jelas ya. Karena tujuannya tidak jelas, saya yakin evaluasi dan kemungkinan juga membatalkan peraturan ini akan cukup tinggi dari sisi logika akal sehat begitulah kurang lebih.